Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, masih boleh bergerak, bernafas, dan saya percaya semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, sebagian besar di sini sudah kenal saya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Dan tadi saya agak terlambat sedikit ya, karena dari jam 12 ada yang ajak ibadah di Hotel Ritz-Carlton ya. Baru kali pertama juga saya masuk ke sana dan makan ya. Sebelum ibadah makan ya. Makan saudara, kan di mejanya ternyata udah ada sendoknya sama kainnya. Kami ada bertiga sama temen ya, karena baru pertama kainnya itu dia alasin di meja. Akhirnya saya juga ngikutin ya. Kain itu kan harusnya taruh di kaki kita, maksudnya biar ada remah-remah jatuh nggak kena baju gitu maksudnya. Itu. Tapi kami bertiga udah ngalas di meja. Pas saya lihat tengok-tengok yang lain, wah kayaknya ini buat di kaki, bukan buat di meja. Jadi saya kasih kode sama mereka berdua, jangan salah, ini kayaknya kita salah ini ya. Kain itu bukan buat alas meja tapi buat alas kaki kita ya. Ya itulah, namanya juga baru pertama kan saudara ya kan. Saya juga dulu waktu pertama masih di Bekasi, masuk ke Mall Bekasi dulu kan, masuk ke toilet kan nggak tahu cari-cari air buat ke dari tol ke toilet kan, mau nirah mana. Akhirnya saya lihat aja tombol-tombol situ, coba aja pencet sembarangan aja, nggak tahu. Kadang saya suka lihat ya orang cerita, suka lihat di TV, tapi itu saya pengalaman juga saudara, pernah ngalamin gitu. Jadi ya begitulah, namanya juga masih baru saudara ya. Tapi ya kita bersyukur dalam Tuhan karena senantiasa kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, kita baca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Oke, sudah muncul di screen juga. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain saudara, ya, kalau kita menyatakan, mengeluarkan statement bahwa saya ini orang benar. Orang benar bukan berarti karena kita melakukan atau karena perbuatan baik kita, tidak. Ya. Benar di sini artinya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dikatakan benar karena perbuatan baiknya atau karena sesuatu yang dia lakukan untuk orang lain dan lain sebagainya. Jelas firman Tuhan berkata bahwa tidak di dalam dunia ini, ya di bawah kolong langit ini, semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Ya. Jadi jelas ya bahwa firman Tuhan ini berkata orang benar akan hidup oleh iman.
Jadi ketika kita menganggap bahwa kita ini adalah orang benar yang notabene-nya sudah dibenarkan oleh darah Yesus, yang sudah dibenarkan oleh salib Yesus, maka yang Tuhan mau adalah kita hidup dengan iman. Amin. Amin. Kita hidup dengan iman. Itu adalah dampak dari kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan lain, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam iman. Khususnya iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, iman kita bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus juga mawas diri, jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, sehingga karena di hari-hari ini begitu banyak pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini hanya sebagian firman Tuhan, bahwa Alkitab ini hanya isinya hanya yang sebagiannya, selain dari itu hanya dongeng atau hanya cerita belaka atau hanya buku sejarah. Tidak, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Yohanes 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara sesama Tuhan, kita harus meyakini, jangan sampai keyakinan kita dirubah oleh apapun, apalagi menganggap bahwa Alkitab ini bukan firman Tuhan seutuhnya. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Alkitab ini adalah buku di atas segala buku, kitab di atas segala kitab. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai sumber di dalam kehidupan saudara. Amin. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat melangkah. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat melakukan sesuatu. Hanya oleh firman Tuhanlah kita dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Nah, jadi saudara sesama Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk berjalan dengan iman, untuk hidup dengan iman. Kalau kita baca Ibrani 11, mulai dari ayat yang pertama sampai seterusnya, bahkan di ayat yang ke-20, di sana dikatakan, Ibrani 11 ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Seterusnya semuanya karena iman, karena iman, karena iman, dan karena iman. Haleluya. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita hidup oleh iman. Kita hidup dengan iman. Kehidupan kita landaskan melalui iman kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha kita, pendidikan kita, masa depan kita, mari kita sandarkan pada iman kepada Tuhan. Sama seperti Ishak dikatakan tadi,
Karena iman, dia memandang jauh ke depan. Iman itu jelas ya saudara. Iman, ya Ibrani 11 ayat pertama, biar lebih jelas lagi kita baca bersama-sama Ibrani 11. Definisi iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apapun yang kita harapkan, mari landaskan dengan iman. Dan lebih jelasnya firman Tuhan katakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita alami, mari kita imani ya. Kalau mungkin engkau saat ini ya masih menempuh pendidikan, imanilah ya, satu saat saya pasti ditolong oleh Tuhan seperti ini, seperti ya, sesuai cita-citamu, sesuai keinginanmu. Mau terlaksana atau tidak terlaksana itu bukan urusan kita. Amin. Mau tercapai atau tidak tercapai itu bukan urusan kita. Ya. Yang penting kita melakukan bagian kita adalah hidup dengan iman, melangkah dengan iman. Saudara yang sesalam Tuhan, saya semenjak dari awal saya melayani Tuhan, saya ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Betul-betul memang saya belajar bagaimana hidup dengan iman. Karena awalnya saudara, ya karena kan saya juga manusia, ya. Saya mulai merintis pelayanan itu dari masih bujang, belum menikah. Ya, umur saya waktu itu kira-kira 27-28, ya. Saya buka perintisan, kemudian ya namanya kontrak ya kan, awalnya kan kontrak. Kadang udah mau bayar kontrak saya langsung mikir, oh ada om saya, ya om saya juga di Bekasi, ya kan kita seringkali suka begitu. Ketika kita mengalami kesusahan kita langsung pikir keluarga kita minimal, yang kita anggap dia bisa tolong kita, ya. Waktu itu saya putuskan, saya datang ke rumahnya. Saya cuma tinggal butuh 500.000. Waktu itu kontrakan rumah yang saya kontrak itu 1,5 juta. Saya sudah punya 1 juta, tinggal tambahin 500.000. Nah saya pikir om saya ini 500.000 ya kecil banget buat dia. Itu pikiran saya, itu anggapan saya saudara. Tapi ketika saya sampai di rumahnya, itu pun saya bilang saya nggak minta, saya pinjem ya. Saya nggak bilang om saya minta dong 500.000, enggak, itu saya pinjem ya. Pinjem artinya ntar saya pulangin ya kan kalau udah ada berkatnya. Tapi waktu itu ya memang Tuhan pakai dia juga saudara. Dia bilang tidak ada. Waktu dia bilang tidak ada saudara, saya kayak ditampar ya, kayak disadarkan gitu. Aduh, masa saya hamba Tuhan ya mengandalkan manusia? Masa saya hamba Tuhan kok minta-minta ini, apalagi mau pinjam ya, sekalipun dia om saya. Tapi waktu dia jawab tidak, saya kayak disadarkan gitu. Akhirnya udah, saya nggak lama-lama lagi, saya bilang iya udah om, saya permisi, saya mau pulang dulu. Ketika itu saudara, saat itu saya putuskan untuk tidak cari pertolongan kemana-mana ya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan pemikiran saya pada waktu itu, ini kan saya melayani Tuhan, ini kan pekerjaan Tuhan, ini kan proyeknya Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan dan pasti Tuhan akan adakan. Dan tidak lama kemudian saudara, Tuhan adakan ya. Tanpa saya sadari, tanpa saya cari-cari, Tuhan adakan ya. Orang tiba-tiba tergerak kasih berkat 500.000 ya. Nah semenjak saat itu saya berpikir saudara, wah rugi juga ya kalau saya stres. Nah, kita kan kalau dalam kondisi seperti itu kan suka
Stres, wah gimana ini, belum ada lagi, ini gimana, kita udah bingung kan. Nah waktu itu saya seperti itu kan, udah bingung sudah, oh bagaimana ini. Tapi ketika Tuhan adakan berkatnya, ya, dengan di luar logika saya wah merenung juga, saya bilang ternyata rugi juga. Saya kemarin udah stres, udah mikir gimana caranya biar dapat tambahan, tiba-tiba dengan begitu saja dikasih sama Tuhan. Nah saat itu saya putuskan untuk ya tidak seperti itu lagi, ya. Sehingga ya puji Tuhan sudah ketika rumah yang saya tempati itu udah habis kontrak, ya, udah mau habis kontrak, pemilik rumah datang, Om, rumahnya udah mau habis kontrak dan rumahnya kami nggak akan kontrakin lagi, ya, rumahnya kami mau pakai, ya. Jadi silakan Om cari rumah yang lain untuk dikontrak. Waktu itu saya baru 2 bulan menikah, ya, istilahnya masih bulan madu saudara. Ini udah mau diusir dari rumah untuk mencari itu. Aduh saya memang ini sedih juga, ya kan, sedih juga. Tapi saya katakan sama istri saya, udah kita berdoa mereka tidak jadi tempati. Singkat cerita, puji Tuhan mereka tidak jadi tempati saudara, ya. Ketika mereka tidak jadi tempati, saya bilang doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Dan saya kata nama istri saya, ayo kita doain semoga rumah ini jadi milik Tuhan. Kita beli rumah ini, ya. Padahal kan saudara tahu sendiri kami nggak punya uang, ya, gaji aja nggak punya, ya. Tapi saya mengimani, ya. Saya mengimani rumah ini pasti Tuhan akan adakan uangnya. Dan saya tidak perlu cari tahu bagaimana cara Tuhan. Saya nggak perlu ya tanya Tuhan bagaimana caranya. Biarlah Tuhan yang tahu. Jadi rahasianya Tuhan, yang penting kita tetap beriman. Tuhan pasti tolong. Amin. Akhirnya saudara udah mau habis kontrak, orangnya datang, Om, nggak jadi kami tempati rumahnya, tapi kami mau jual. Jadi Om silakan cari rumah yang lain. Wah, waktu dia ngomong mau jual, karena kan saya selama ini udah mengimani rumah itu jadi milik Tuhan. Saya bilang waktu dia ngomong begitu, secara spontan saya katakan, Bu, kalau Ibu mau jual rumah ini, pembelinya sudah ada atau belum? Oh belum Om. Ya Om orang pertama yang kami kasih tahu. Oh ya sudah. Kalau belum ada pembeli, saya mau beli. Ini nekat atau iman saudara? Ya. Kondisi nggak ada uang, berani ngomong seperti itu. Nah itu karena saya pikir saya sudah berdoa dan saya mau melakukan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus kita ya berani aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan yang Tuhan mau ya orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kalau kita menyatakan diri saya orang benar tetapi kita tidak hidup oleh iman, ya susah saudara. Orang benar kata firman Tuhan akan hidup oleh iman. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, bahkan kita sudah dijadikan baru oleh Tuhan, kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang baru di hadapan Tuhan, manusia yang baru di hadapan Tuhan. Mari predikat ini tetap kita pegang, ya, pakaian yang baru ini kita tetap pegang dimanapun saja kita pergi dan kita berada. Amin. Dan kalau orang lamanya, manusia lamanya kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, mari kita hilangkan. Karena saya adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Dan saya sudah diciptakan oleh Tuhan, ciptaan baru, berarti Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan saya. Amin. Ketika itu saudara, saya katakan kepada ibu ini, ibu saya akan beli rumahnya. Ya. Dia langsung tanya, ya realistis. Dia tanya, emang Om punya uang? Karena dia tahu saya pendeta saudara. Emang Om punya uang? Ya.
Saya langsung bilang sama ibu ini, saya bilang, Bu, ibu kan tahu saya pendeta, ya. Apalagi saya pendeta karismatik. Ibu kan tahu, sama seperti pendeta ibu nggak punya gaji, sama. Saya juga nggak punya gaji. Tapi sekalipun saya nggak punya gaji, saya punya iman. Ibu ini bingung, saudara, bingung. Ya, ini gimana ini? Iman sih iman, tapi uang, ya uang pendeta uang, ya. Dia tanya, gimana Om maksudnya beli pakai iman? Ya bingung kan dia, saudara. Gimana caranya beli pakai iman? Saya jelaskan sama dia. Begini Bu, maksud saya begini Bu. Saya minta waktu sama ibu. Saya habis kontrak akhir bulan Januari, ya. Ya, saya bilang sampai saya habis kontrak, ya. Di saat itulah saya minta, mulai dari Januari akhir itu saya minta sampai bulan Mei, ya. Bulan Mei saya yakin, saya percaya saya pasti punya uang, ya. Bulan Mei saya yakin, saya percaya rumah ini pasti saya bisa bayar, ya. Sekalipun saya belum tahu Tuhan mau pakai siapa. Kan Tuhan, berkat itu kan nggak turun dari langit, saudara. Berkat itu Tuhan akan pakai orang-orang di sekeliling kita, amin. Tuhan bisa pakai siapa saja, entah keluarga kita, entah orang lain, atau bahkan entah orang yang belum kenal Tuhan. Bisa, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, amin, untuk memberkati, untuk menolong kita, saudara. Sehingga saya katakan seperti itu. Dan saya bilang, pokoknya saya bilang, saya yakin, ya bukan maybe yes, maybe no, saudara. Ini benar-benar bulan Mei, ya. Kan ada dulu iklan, ya. Dia bilang bulan Mei, ya. Nggak taunya maybe yes, maybe no, ya. Jadi ini bulan Mei, bukan maybe yes, maybe no, saudara. Ya. Saudara tahu, sampai memasuki bulan Mei, di rekening saya baru ada 5 juta. Yang saya butuhkan pada waktu itu tahun 2012, saya butuhkan 40 juta. Ya. Ini rumah oper kredit, ya. Saya lanjutkan kredit, ya. 40 juta. Jadi saya masih kurang 35 juta. Masuk awal Mei, tanggal 2 Mei, uang di rekening saya baru 5 juta, ya. Baru 5 juta. Tanggal 2 Mei itu ibunya nelpon, Om, semangat ini nelpon, saudara. Gimana nih Om, uangnya sudah ada belum? Ya. Saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba secara spontan Tuhan kasih hikmat dan saya jawab. Saya katakan begini, Bu, setahu saya kan dari awal saya nggak pernah janji hari dan tanggal. Saya hanya bilang bulan Mei. Nah ini kan baru tanggal 2, belum akhir bulan. Jadi ibu tunggu aja dulu. Saya bilang, kalau sampai akhir bulan saya nggak bisa bayar, ya berarti mohon maaf ibu, ya saya harus pindah. Dan saya berterima kasih sama ibu karena udah kasih kami kesempatan. Tapi tolong tunggu dulu sampai akhir bulan. Oh iya Om, siap Om. Saya nggak lupa itu, saudara. Tanggal 7 Mei Tuhan adakan uangnya, ya. Orang transfer di rekening saya sama sesuai dengan kebutuhan saya, 35 juta. Amin. Amin. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Tahun 2012, saudara, ya. Hanya satu orang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Nah, sebetulnya saudara, saya memang dari awal saya mau melayani Tuhan itu, saya memang diproses sama Tuhan. Dulu kan saya pelaut, ya. Saya sempat jadi kapten di sebuah kapal ikannya pun milik orang Thailand, ya. Dan ya saya awalnya ABK, kemudian diangkat oleh Tuhan lah, ya. Tapi karena waktu itu saudara, saya mengeraskan hati saya untuk melayani Tuhan, saya diproses sama Tuhan, ya. Saya dibuang ke laut, saudara.
Saya dibuang. Saya sebetulnya udah mati. Kalau saya mau mati bukan karena corona. Kalau saya mau mati udah lama. Itu tahun 2003 ya. 2002 saya alami itu ya. Saya dibuang ke laut. Bukan hanya sampai di situ ya, ketika saya masih keraskan hati saya terkurung dalam freezer. Hampir mati juga saudara. Terkurung dalam freezer sudah, bukan ya. Ini di lautan lepas saudara, bukan kolam renang ya. Yang kedua, saya terkurung dalam freezer. Secara manusia harusnya saya juga sudah meninggal, tapi Tuhan masih kasih saya kesempatan. Karena sebetulnya saudara, saya nggak pede ya. Nggak pedenya kenapa? Karena saya ini gagap sebetulnya. Saya nggak bisa lancar berkhotbah seperti dulu. Saya ngomongnya bagaimana aja sih gagap ya begitu. Ya makanya karena saya suka ketawa setengah mati ngelihat ya si gagap dikerjain. Ya padahal dia kan bukan gagap beneran, dia kan gagap karena dikomersil. Karena saya gagap asli saudara. Ya, jadi saya dulu kalau ngomong jadi waktu saya sekolah dipanggil Ta'a saudara, bukan Audi ya. Kan saya Ta'a dari SMP sampai SMA ya. Saya dipanggil Ta'a karena saya gagap. Ketika saya sudah bekerja di kapal, sebelum saya sekolah kitab, saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, setahu saya pendeta sekalipun tidak fasih tapi minimal tidak gagap. Karena saya membayangkan gimana kalau iya kan. Jadi pergumulan tersendiri saudara. Kemudian saya ambil langkah iman saudara. Waktu itu karena saya punya uang, saya sempat cari dokter spesialis gagap gitu ya. Kalau saudara ketemu, kayaknya perasaan saya belum ada sampai hari ini dokter spesialis gagap ya. Hanya Tuhan hanya Tuhan dokter di atas segala dokter. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Apapun sakit penyakit kita, bahkan sesulit apapun kondisi hidup kita, ya seterpuruk-puruk apapun kehidupan kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat mempedulikan kehidupan kita. Yang penting kita melangkah dengan iman. Amin. Yang penting kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Jangan lihat orang lain, jangan lihat tetangga kiri kanan, jangan lihat temanmu, jangan lihat siapa, tetapi lihatlah, pandanglah, matamu tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber segala-galanya. Amin. Manusia bisa mengecewakan engkau, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Manusia bisa meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya, Dia Allah yang setia. Ya, bahkan kita sudah dengar firman Tuhan, Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Amin. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena kita ini sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan, oleh sebab itu Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia sangat mempedulikan saya dan saudara. Jangan pernah kita minder saudara, tetapi mari kita jadi orang-orang yang hidup dengan iman kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Saudara sesama Tuhan, ya banyak saudara pengalaman yang saya alami. Oleh sebab itu ketika saya berjumpa dengan Pastor Lucky dan Pak William, ketika menyampaikan, kan ayat dasarnya kan itu ya. We walk by faith, not by sight ya. Kami hidup oleh iman, bukan karena melihat. Amin ya. Waktu Yesus sudah dibangkitkan dan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, terlebih Dia menampakkan diri kepada Thomas. Sebelumnya Thomas berkata, ya, sebelum saya lihat, saya tidak percaya. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus suruh dia meraba tubuh Yesus, kemudian di saat itulah Thomas percaya. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Amin. Sekalipun tidak melihat namun percaya, kata Yesus, berbahagia.
Nah, kita adalah orang-orang tersebut. Ya, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita tetap percaya, kita tetap beriman hanya kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Sehingga diulangi kembali di Roma pasal 1 tadi ayat yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah saudara mengklaim saudara adalah orang benar kalau saudara tidak hidup di dalam iman. Ya. Karena saudara mengklaim bahwa saya adalah orang benar, maka keharusan bagi kita untuk hidup dalam iman dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap lini kehidupan kita. Besar kecil yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan iman. Amin. Dan saya percaya kita semua di tempat ini, ya, pelayan Artal semuanya, ya, kita tidak mungkin ada di sini kalau kita melakukannya bukan karena iman. Kita ada di sini karena kita melakukan, melayani Tuhan, karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sharing malam hari ini boleh memberkati kehidupan saya saudara. Dan mari pemusik saya ajak ke depan. Kita angkat pujian. Kita angkat pujian tadi sebelum masuk firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang sesalam Tuhan, saya percaya ini bukan hal yang mudah, tapi mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang sementara saudara alami di hari-hari ini, bahkan mungkin saat ini, yang menjadi pergumulan saudara, yakin Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu membukakan jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam sakit penyakit. Penyakit gagal secara medis tidak ada obatnya. Penyakit gagal secara medis tidak ada dokternya. Mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita renungkan firman Tuhan ini. Kita akan pujian ini dari awal.
kembali. Bahwa kita berdoa. Ingin mengenal lebih dalam. Kami percaya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang memampukan kami bisa ada sampai malam hari ini. Ada banyak hal yang kami lewati, ada banyak hal yang kami jalani, tetapi kami percaya kebenaran firman-Mu yang membuat kami bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kami percaya ke depan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap pegang firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Pastor Audi yang sudah berbagi lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati oleh firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih atas pelayanan dari Pastor Audi. Kalau itu sekali lagi saya katakan dari tempat ini bahwa MCC ini bukanlah sebuah golongan gereja tertentu, tetapi MCC ini adalah sebuah komunitas. Apapun gereja kita, bahkan apapun agama kita adalah ranting-ranting yang berbeda, tapi kita tertanam, tertancap dalam satu pokok akhir. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang sudah datang di tempat ini, dan besok doakan bahwa NCC akan tampil di distrik 1 Mekarta. Walaupun baru membawa kurang lebih 6 lagu, 6 atau 7 lagu. Kalau bisa datang jam 7 malam, kasih dukungan buat NCC, karena itu logo itu tuh akan terpampang di belakang ya, akan terpampang di belakang panggung itu dengan layar yang begitu besar. Kita juga pakai kaos NCC aja ya. Oke, ada salam dari Pak William lagi di LDS sekarang ini. Tadi dari saya salam buat teman-teman NCC. Kurang lebih 1 bulan ada di sana, dan ketika kembali akan aktif lagi di tempat ini. Tapi kesan beliau semua program yang sudah sempat dijalankan harus terus berjalan. Ya, puji Tuhan. Jadi, untuk hari Minggu, untuk minggu depan NCC kita akan mulai di hari Minggu. Hari Minggu jam 5 sore. Mungkin musik pasti akan gantian karena akan ada yang benturan ya dengan jadwal di gereja lain, tidak masalah. Artinya, pokoknya bagi saya selalu bilang pelayanan ini jangan jadikan satu beban, tapi jadikan sebuah tantangan untuk kita maju, untuk kita berkembang. Saya Tuhan pakai mungkin hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi, tapi kita percaya bahwa dari tempat ini kalau hati kita sungguh-sungguh, kalau hati kita niat kita baik, apapun Tuhan bisa kerjakan untuk kita. Saya tetap percaya itu. Apalagi firman Tuhan tadi ya, we walk by faith not by sight. Jadi kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Biarlah firman Tuhan itu termanifestasi terus di dalam kehidupan kita. Jadi mulai minggu depan kita akan ibadah di tempat ini, atau NCC akan ibadah setiap, tidak akan di rumah-rumah lagi, setiap hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada
kasih karunia Tuhan, bukan karena upaya kami. Di tempat inilah kami mau belajar perbedaan satu dengan yang lain, bukan soal utama, karena kami berbeda-beda ranting, tapi kami satu di dalam tubuh Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan, karena kami semua bersaudara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dari komunitas yang kecil ini, mari Tuhan berkaryalah, kerjakanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bagaikan bejana yang selalu siap menyuntuk dengan cara Tuhan seperti apa. Kami tidak punya kemampuan untuk menolak. Kami hanya siapkan hidup kami, semua potensi dalam hidup kami biarlah kami kembangkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau talenta Tuhan beri dalam hidup kami sebagai pemusik, sebagai WL, sebagai singer, bahkan apapun pelayan di tempat ini Tuhan. Segala sesuatu yang kami mau kerjakan di dunia ini adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kami menerima upah yang sudah Tuhan janjikan. Dari Tuhanlah kami menerima warisan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak William yang saat ini di Amerika. Tuhan memberkati, beri kesehatan, perlindungan kesehatan. Di mana support yang sudah beliau terus tunjukkan untuk kami yang ada di MCC ini. Berkat kami sejahtera Tuhan terus bersama dengan Pak William. Dan kami semua yang sudah hadir, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang terus siapkan rahasia. Bahkan semua kami yang ada di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kami baru, Tuhan sudah melahirkan kembali kami pada waktu Engkau dibangkitkan. Maka dengan iman Tuhan, kami mau belajar hidup bukan karena melihat, karena kami percaya, karena iman dalam hidup kami harus bermanifestasi dalam hidup kami, bukan soal rasa kami, bukan soal penglihatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau akan memakai kami semua untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau akan memakai kami semua untuk kota di mana kami ada, karena kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami Tuhan. Bekasi khususnya Kabupaten Cikarang ini Tuhan, di dalam nama Yesus
Di tempat ini Tuhan akan memunculkan pemimpin-pemimpin. Tuhan akan munculkan gerakan-gerakan yang luar biasa. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya menjadi penonton saja, tapi kami akan melukiskan sejarah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar setia pada perkara-perkara yang kecil, karena perkara-perkara yang besar Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami di hari-hari yang datang. Kalau kami tidak memulai hari ini, siapa lagi Tuhan? Ini kami, utuslah kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami berpisah, ataupun kami akan ramah-tamah sebentar dan kami mau lanjut latihan. Tuhan juga bersama dengan kami semua. Keluarga kami dimanapun berada, istri, anak, orang tua kami, saudara kami, pekerjaan kami, Tuhan doa kami, Tuhan terus pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Tuhan pertemukan kami dengan perluas relasi kami, perluas jaringan kami Tuhan. Karena di sanalah kerinduan Tuhan untuk kami. Kami melihat penuaian-penuaian yang akan terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kota Mandiri Meikarta ini juga Tuhan memberkati di mana kami ada dan beribadah. Tuhan memberkati dari CEO-nya Tuhan, bahkan semua manajemen karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pergi dari tempat ini, juga kami masing-masing dengan keadaan selamat. Mari kita angkat kedatangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan kita mengakhiri serangkaian pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.